Legenda Sun Gokong dalam kisah perjalanan ke barat pertama kali diterbitkan pada tahun 1592. Journey to the West atau Perjalanan ke Barat adalah salah satu tokoh dari 4 karya klasik terbaik di Cina. Cerita ini mengikuti perjalanan tentang sekelompok pendeta dari Cina ke India untuk mengambil kitab suci umat Buddha atau Taoisme dan menyebarkannya. Kisah ini telah banyak diadaptasi ke berbagai bentuk media seperti komik, teater, film, televisi, musik, tarian, video game, dan lukisan. Dan dengan tokoh-tokohnya terutama Biksu Tong dan juga Sun Gokong. Legenda Sun Gokong dalam kisah perjalanan ke barat yang dikenal di Indonesia dengan judul Kerasakti. Biksu Tong terkenal sebagai guru dari siluman kera batu bernama Sun Wokong. Namun cerita asli mengenai perjalanan untuk mengambil kitab suci ke barat adalah cerita asli mengenai perjalanan Xuanzang ke India untuk mencari kitab suci benar-benar terjadi di dalam sejarah. Xuanzang adalah salah satu tokoh sejarah yang pernah benar-benar hidup di Cina dan melakukan perjalanan ke barat seorang diri tanpa pengawalan siluman atau titisan dewa serta tanpa izin dari Kaisar Tang. Dalam novel klasik Cina, Journey to the West atau Perjalanan ke Barat, rombongan Biksu Tong dan Sun Gokong sebenarnya menuju ke India, bukan Eropa. Barat di sini menunjukkan arah barat dari Cina, tempat asal muasal cerita ini, bukan ke barat modern seperti di Eropa ataupun di Amerika. Mereka bertujuan untuk mencapai kota suci Buddha di India, yaitu Fulturbek dan Jetavana, dengan misi untuk mengambil kitab-kitab suci umat Buddha dan membawanya kembali ke Cina. Perjalanan mereka dipenuhi dengan petualangan dan tantangan, dan di dalam cerita ini merupakan alegori perjalanan spiritual untuk menuju ke tahap pencerahan. Journey to the West adalah salah satu karya terbaik sastra pilihan yang paling terkenal di Cina dan telah mempengaruhi banyak sekali karya di seluruh Asia Timur. Dan di dalam kisah sebenarnya, perjalanan Xuanzang ke India yang tertorehkan dalam sejarah karya sastra Cina kuno dalam catatan yang ditulis oleh Wu Zheng, sastrawan dinasti Ming, terbagi dalam 100 bab dan 3 bagian utama. Bagian pertama mengisahkan kelahiran Sun Gokong yang lahir dari telur batu dan kekuatannya yang luar biasa, serta bagaimana dihukum oleh Buddha dan dikurung di dalam gunung Huasingsan. Sun Gokong hanya bisa dibebaskan oleh Sun Zang, biksu yang ditakdirkan untuk mencari kitab suci. Dan bagian kedua menjelaskan bagaimana Sun Zang menerima tugas tersebut. Bagian ketiga yang terdiri dari 88 bab mendetailkan perjalanan Sun Zang bersama Sun Gokong, Cupat Kei, dan Wu Jin. Dan cerita novel ini kemudian dikenal sebagai legenda Kerasakti yang diterbitkan sebagai novel pada tahun 1592. Genap 10 tahun setelah kematian sang penulis utama, yaitu Wu Zheng-en. Melihat aspek-aspek ajaran Buddha dalam cerita kisah tentang perjalanan Kerasakti ini, catatan perjalanan ke barat adalah salah satu karya sastra paling penting dalam tradisi agama Buddha. Mirip dengan epik Mahabharata atau Ramayana dalam agama Hindu, karya ini berhasil membuat ajaran Dharma yang dulunya sulit dipahami menjadi lebih mudah untuk diakses masyarakat Cina pada masa itu. Cerita tentang Sun Zang atau Biksu Tong dan ketiga muridnya yang menghadapi berbagai kesulitan dalam pencarian kitab suci adalah menjadi gambaran yang relevan untuk menyampaikan ajaran Buddha kepada orang-orang Cina yang ada pada saat itu. Selain perjalanan mereka, setiap karakter dalam kisah ini mencerminkan sifat-sifat dasar manusia. Misalnya Sun Gokong yang mencerminkan sifat liar, sombong, egois, dan keras kepala manusia. Cupat Kei yang melambangkan nafsu, keserakahan, dan ketidakhati-hatian. Sedangkan Wu Jin yang menggambarkan kebodohan batin, kelemahan, dan ketergantungan pada bantuan. Sementara itu Biksu Tong sendiri digambarkan sebagai simbol akal budi,
manusia yang selalu menjaga kesadaran dan kesetiaan pada ajaran Buddha. Selain perannya, Biksu Tong juga memiliki jubah yang melambangkan perlindungan dari sifat-sifat dasar manusia. Dan kisah ini adalah karya sastra yang penuh dengan filsafat kemanusiaan dalam ajaran Buddha, serta menggabungkan berbagai tokoh dewa-dewi dalam kepercayaan tradisional Tiongkok dan Taoisme. Oleh karena itu, kisah perjalanan ke barat menjadi salah satu warisan yang paling berharga dalam sastra klasik Tiongkok. Kisah ini juga sangat populer di Asia dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di Eropa dan Amerika.